Baik, saya coba izin share screen dulu. Hai minasang, apakah sudah terlihat ya? Sudah, sensei. Hai, arigatou gozaimasu. Oke. Hai minasang. Nah, jadi pada malam ini kita akan belajar mengenai huruf di Jepang. Nah, mungkin minasang juga ada yang sudah tahu ya. Di dalam bahasa Jepang itu kita punya 3 huruf. Yang pertama adalah hiragana, kemudian ada katakana, dan kemudian yang ketiga ada kanji. Nah, bedanya apa sih Sensei? Nah, untuk huruf hiragana sendiri digunakan untuk menulis kosakata asli dalam bahasa Jepang. Sementara untuk huruf katakana itu digunakan untuk menulis kata serapan dari bahasa asing ke dalam bahasa Jepang. Contohnya bagaimana? Nah, misalnya bahasa Jepang dari susu. Yang pertama adalah gyunyu. Gyunyu ini adalah kosakata asli bahasa Jepang. Artinya susu. Kemudian untuk kata serapannya adalah miruku yang merupakan kata serapan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Jepang dari bahasa Inggris milk. Seperti itu. Kemudian kita coba langsung saja masuk ke dalam huruf pertama, huruf hiragana. A, A, A. Hai, nah kita punya huruf A. Kemudian untuk kaki kata atau cara penulisan dari huruf A sendiri ada 3 langkah, minasang. Yang pertama, ini bisa dibuat garis, kemudian ada step kedua, dan ada step ketiga. Nah, mungkin minasang juga bisa siapkan kertas dan pensil untuk kita bisa latihan menulis. Hai. Kemudian untuk contoh huruf A ini, ada yang pertama ada asita, asta, yang artinya besok. Kemudian yang kedua ada ai. Nah, mungkin minasang yang suka lihat drama-drama Jepang nih, pasti udah sering dengar kata ini, itu ai, yang artinya cinta. Kemudian yang ketiga ada asa. Asa. Nah, asa ini artinya adalah pagi. Hai, mungkin minasang juga bisa coba untuk latihan menulisnya. Seperti ini ya, ada kaki katanya. Hai, kemudian untuk huruf kedua I adalah huruf I. Nah, huruf I ini kaki katanya ada 2 ya minasang, 1 dan 2. Untuk contohnya, kita yang pertama ada isu. Isu. Nah, ini artinya adalah kursi. Kemudian yang kedua adalah ichi. Ichi ini artinya nomor 1. Kemudian yang ketiga ada ima. Ima. Ima ini artinya adalah ruangan. Kemudian nah, kita masuk ke dalam huruf U. Untuk huruf U, ini ada 2 step. Yang pertama, kita bisa membuat seperti koma di atas, kemudian lanjut melengkung. Nah, minasang juga bisa coba tuliskan di buku minasang. Kemudian contohnya yang pertama ada umi. Umi ini artinya adalah laut. Kemudian ada uta, menyanyi atau nyanyian. Kemudian yang ketiga adalah usagi. Usagi ini artinya adalah kelinci. Hai, selanjutnya kita punya huruf E. Nah, untuk huruf E ini, kita bisa menuliskan dengan cara membuat koma di atas, kemudian lanjut untuk
membuat step kedua dan juga kita bisa tambahkan ekornya di belakang untuk step ketiga. Nah, untuk contohnya ada eiga. Eiga ini artinya adalah film. Kemudian ada eki. Eki artinya adalah stasiun. Dan ketiga ada empitsu. Empitsu yang artinya pensil. O, O. Hai, selanjutnya kita ada huruf O. Untuk huruf O, ini juga ada kali kata 3. Penulisannya adalah yang pertama, kita bisa membuat garis, kemudian ke bawah, dan juga melengkung. Nah, terakhir kita bisa tambahkan koma di kanan atas, seperti ini. Untuk contohnya ada ocha. Ocha artinya adalah teh. Kemudian ada otosan. Otosan artinya adalah ayah. Nah, kemudian ada oji-san. Oji-san ini adalah paman. Ka. Hai. Kita masuk ke dalam huruf K. Nah, untuk kali katanya juga ada 3. Yang pertama, kita bisa membuat melengkung ke kanan, kemudian ke bawah seperti ini. Dan kedua, kita bisa tambahkan garis. Dan yang ketiga, kita bisa tambahkan seperti koma di kanan atas. Contohnya ada kaisha, artinya perusahaan. Kemudian ada kaze. Kaze ini artinya flu. Kalau minasan terkena flu, minasang bisa pakai kaze. Permisi, Kemudian, Sensei. hai. Saya dari tadi kenapa slide-nya nggak berubah ya? Oh, nggak berubah ya? I. Untuk yang lain bagaimana? Apakah masih? Nah, sudah Sensei. Oh, hai. Kasih. Hai, terima kasih. Jadi itu mulai mana ya tadi? Apakah dari awal tadi nggak kelihatan ya? Kelihatan Sensei. Oke. Hai, Mungkin jaringan. Hai, kalau begitu mungkin coba kita lanjutkan dulu ya dari huruf K tadi. Ka. Hai, minasang. Jadi untuk huruf K, kaki katanya ada 3. Yang pertama, seperti ini. Kemudian kita bisa tambahkan garis. Dan juga di sebelah kanan atas, kita bisa tambahkan si koma, begitu. Nah, untuk contohnya, kita ada kaisha. Kaisha ini artinya adalah perusahaan. Kemudian kaze. Kaze ini artinya adalah flu. Minasang kalau kena flu bisa pakai kaze. Kemudian ada kao. Kao artinya wajah atau muka. Nah, kita lanjut ke huruf Q. Untuk huruf Q, kaki katanya juga ada 3. Yang pertama, minasang bisa membuat garis. Nah, yang kedua juga sama. Lalu, untuk yang step ketiga, kita bisa tambahkan seperti ini. Baik, untuk contohnya, yang pertama adalah kirai. Kirai ini artinya tidak suka atau benci. Watashi wa sakanaga kirai desu. Misalnya seperti itu, saya tidak suka makan ikan atau saya tidak suka ikan. Nah, kemudian ada kipu. Kipu ini artinya tiket. Lalu ada kino. Kino ini artinya adalah kemarin.
Hai, minasang, apakah terlihat ya screen saya? Yang Ki tidak Sensei, tidak terlihat. Yang Ki, Di slide saya masih huruf K. oh gitu. Seperti ini apakah terlihat ya? Sudah Sensei. Oke. Kalau ini kelihatan? Ki. Ki. Ya Sensei, terima kasih sudah terlihat. Ki. Oke. Kalau nggak kelihatan, bilang ya minasang. Hai, Sensei. Hai, arigatou gozaimasu. Nah, kemudian untuk Ki, ini ada 3 kaki kata. Yang pertama, kita bisa buat garis. Kemudian yang kedua, dan juga yang ketiga. Nah, untuk contohnya, seperti yang tadi saya jelaskan, ada kirai. Kirai ini artinya tidak suka atau benci. Kemudian ada kipe. Kipe ini artinya tiket. Dan juga kino. Kino ini artinya kemarin. Ke. 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 Hai, untuk huruf ke, ini hanya satu kaki kata saja. Kemudian contohnya ada ketsu. Ketsu artinya sepatu. Kemudian ada kedamono, artinya adalah buah-buahan. Watashi wa kedamono ga suki desu. Saya suka buah-buahan. Kemudian ada kumo. Kumo artinya adalah awan. Ke. 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 Hai, untuk huruf K, kaki katanya juga ada 3. Yang pertama, kita bisa membuat garis dan melengkung. Kemudian yang kedua, seperti ini. Dan yang ketiga, Sensei, maaf. hai, Di saya masih terlihatnya huruf Ki, belum pindah slide. oh gitu. Oh, kenapa ya ini? Ki. Bentar ya. Udah sekarang pindah ke. Oke. Hmm, Cara cepat kepalinnya gimana, Sensei? cara cepat ngapalin ya. Kalau saya dulu pertama ngafalin hiragana dan katakana itu saya beli buku kotak. Jadi buku kotak yang kayak biasanya anak SD itu pakai buat matematika. Ya. Nah, terus saya coba tulis satu huruf itu sekitar 3 halaman. Jadi saya tulis setiap hari, misalnya A, terus. Nah, sampai selesai. Jadi biasanya ingat sendiri lama-lama. Karena terbiasa nulis gitu. Hai, arigato. Hai, arigatou gozaimasu. Eh, ini apakah sudah kelihatan ya minasang? Sudah, Sensei. Hai, arigatou gozaimasu. Hai, selesai. Hai. Ke. 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 Hai, untuk huruf K, kaki katanya juga ada 3, seperti ini. Kemudian contohnya ada yang pertama, kekong. Kekong, nikah. Dan ada kesa. Kesa ini pagi. Dan kemudian ada keikang. Keikang artinya adalah polisi. Ko. 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 Hai, selanjutnya kita masuk ke huruf ko. Untuk huruf ko, ini juga ada 2.
kali kata. Yang pertama kita bisa membuat di atas, dan kedua ada di bawah. Untuk contohnya ada kodomo, anak-anak. Belum ada Kemudian, Sensei. belum ada ya? Iya. Sebentar. Ah, udah sekarang mah. Kalau kayak gini nggak apa-apa Kak Minasan. Sepertinya kalau nggak dibesarin baru kelihatan. Oh, hai. Hai. Oke, kalau gitu saya share di ini aja ya, kayak gini. Hai. Kemudian, Arigato. hai. Arigatou gozaimasu. Hai. Kemudian untuk contoh kedua ada kowen. Kowen ini artinya taman. Nah, kemudian yang ketiga ada konbanwa. Konbanwa. Minasang, konbanwa. Selamat malam, minasang. Hai. Kemudian kita lanjut ke huruf sa. 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 Nah, untuk contohnya ada yang pertama, sakana. Sakana artinya adalah ikan. Kemudian ada sampo. Sampo ini artinya jalan-jalan. Kemudian yang ketiga ada samui. Samui artinya dingin. Kemudian kita lanjut ke huruf si. 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 Contoh yang pertama ada shimbun. Shimbun ini koran. Kemudian ada shigoto. Shigoto bekerja. Kemudian ada shiroi. Shiroi yang artinya putih. Su. 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 Lanjut, kita ada huruf se. Untuk huruf se, ini ada dua kaki kata. Yang pertama kita bisa buat garis horizontal, kemudian ke bawah, muter. Nah, contohnya ada skosi, sedikit. Kemudian ada ski. Anata ga ski desu. Aku suka sama kamu. Kemudian jangan baper ya minasang. Hai. Kemudian yang ketiga ada sushi. Sushi ini makanan. Kemudian lanjut ada huruf C. Se. 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 Hai. Yang pertama contohnya ada sensei. Minasang mungkin pernah dengar kata kyoshi. Kyoshi. Nah, untuk sensei ini adalah panggilan kepada gurunya begitu. Namun untuk profesinya sendiri namanya adalah kyoshi. Hai. Kiyoshi kan guru Kemudian, besar. hai. Kiyoshi guru besar. Iya. Oh, Hai. 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 Arigato. Hai. Arigatou gozaimasu. Hai. Hai. Kemudian, untuk kyoshi sendiri itu lebih kepada profesinya ya minasang. Jadi misalnya profesinya guru begitu. Tapi untuk panggilannya kita bisa panggil dengan sensei. Gitu. Hai, kita lanjutkan. Yang kedua ada semai. Semai ini artinya kecil. Artinya sempit. Kemudian yang ketiga ada sentakuki. Sentakuki ini mesin cuci. Kemudian kita lanjutkan ke huruf so. 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 Hai. Contohnya yang pertama ada sora. Sora artinya langit. Yang kedua ada soji. Soji ini bersih-bersih. Dan yang ketiga ada soba. Kemudian kita masuk ke huruf ta. 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 Ta.
Untuk contohnya, yang pertama ada take, yang artinya bambu. Kemudian ada taki, air terjun, dan tatami. Tatami apa? Oke. Tatami ini seperti tikar begitu ya kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi ini biasanya digunakan oleh orang Jepang untuk alas di lantai begitu. Mungkin minasan juga boleh browsing-browsing biar tahu tatami itu kayak gimana gitu. Hai, kita lanjut untuk huruf C. Nah, yang pertama ada chikatetsu. Chikatetsu artinya kereta. Kemudian ada cici. Cici ini ayah. Dan ada chizu. Chizu artinya peta. Hai, kita punya huruf su. Yang pertama contohnya ada suki, artinya bulan, dan ada sukue, yang artinya meja. Hai. Hai. Oke, ya ini mohon maaf, ini seharusnya tulisannya T. Yang contohnya yang pertama ada tebukuro, yang artinya sarung tangan, dan juga teikang. Teikang ini pemandangan. Kemudian huruf to. Dengan kesiki, sensei. Oh iya, untuk ini juga bisa digunakan secara dengan kata lain begitu. Untuk ya. Tapi beda apa sama? Untuk keisiki ini lebih kepada pemandangan yang secara general begitu. Kalau teikan ini lebih ke apa? Scenery begitu, apa ya? Seperti secara lebih lebih general begitu, lebih secara lebih merujuk kepada sesuatu. Kalau keisiki kan bisa semua begitu, secara umum. Seperti itu. Hai, arigatou gozaimasu. Hai, selanjutnya ada to. Hai, untuk to ini yang pertama ada tokei. Tokei ini artinya jam. Kemudian ada tori. Tori artinya burung. Na. Kemudian ada huruf na. Nakimas, menangis. Kemudian ada natsu. Natsu ini artinya musim panas. Dan juga ada namae. Namae ini artinya nama. Kemudian ada huruf ni. Nah, untuk huruf ni, ini juga ada 3 kaki kata. Yang pertama, kita bisa membuat garis vertikal dan kemudian masuk. Kemudian yang kedua dan ketiga, ini seperti huruf ko ya, minasang. Hai, contohnya yang pertama ada nigiaka. Nigiaka ini artinya ramai. Kemudian yang kedua ada ningen. Ningen ini artinya manusia. Mungkin minasang juga udah sering dengar ya kata ini di anime. Kemudian yang ketiga ada apa sih? Bedanya panitia sama leader? Panitia. Leader sama panitia.
bedanya? Leader Eh, bahasa Jepang. panitia dan leader. Hai. Hai, itu maksudnya itu maksudnya bedanya gimana ya? Secara apa? Kalau di dalam bahasa Jepang, panitia itu kan inkai. Jadi di mana banyak orang begitu. Kalau leader di dalam bahasa Jepang itu bisa macam-macam. Jadi tapi secara umum itu bisa dipanggil sebagai sacho begitu ya, atau pimpinan begitu. Hai. Hai. Oke, kita lanjut. Jadi kemudian yang ketiga contohnya ada nihong. Nihong ini artinya Jepang. Nah mungkin kalau minasang dengar kata Jepang itu ingat bahasa Inggrisnya Japan gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Jepang sendiri, Jepang itu bukan Japan atau yang ada J-nya begitu, tapi jadinya Nihon. Hai, kita lanjut ke huruf Nu. Huruf Nu ini agak sedikit sulit. Untuk kaki katanya ada 1 dan 2. Seperti itu. Kemudian untuk contohnya ada nugimas. Nugimas ini melepas, jadi biasanya digunakan untuk misalnya sepatu, kemudian baju gitu. Lalu ada nusumimas. Nusumimas ini artinya mencuri begitu ya. Kemudian ada nukumori. Nukumori ini artinya kehangatan. Nah, kemudian kita lanjut ada huruf ne. Untuk huruf ne ini ada 2 kali kata juga. Yang pertama kita bisa buat huruf vertikal dan selanjutnya seperti ini. Nah, untuk contohnya ada neko. Neko yang artinya kucing. Kemudian ada nemui. Nemui ini artinya mengantuk ya. Minasang kalau lagi belajar kadang-kadang bisa nemui. Hai, nemui ne. Ima wa nemui desu. Hai. Selanjutnya kita lanjut ada nebo. Nebo ini artinya kesiangan gitu ya minasang kalau misalnya begadang gitu. Nah ini bisa neboste, bisa kesiangan minasang. Hai. Kemudian kita lanjut untuk huruf no. Untuk huruf no ini ada 1 kaki katanya, jadi langsung aja dari garis kemudian muter begitu. Nah, contohnya ada noborimas. Noborimas ini mendaki dan kemudian ada nomimas. Nomimas ini minum dan kemudian ada noryoku. Noryoku ini artinya kekuatan gitu. Baik, kita lanjut ke huruf H. Minasang semoga masih semangat ya. Hai, anak huruf H. Gambate. Hai. Gambate kudasai. Ha. 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 Nah, untuk huruf H ini ada 3 kaki katanya. Kita bisa buat huruf vertikal dulu. Yang pertama garis vertikal, kemudian huruf horizontal, dan kemudian muter gitu. Nah, ini contohnya ada hana, bunga, kemudian ada haha, ibu, kemudian ada hachi. Hachi itu artinya 8. Hana juga bisa buat hidung kan? Iya, bisa juga untuk hidung. Jangan sampai salah minasang. Nah, nantinya minasang, hai. Nah, nantinya minasang juga akan belajar kanjinya begitu. Iya. Ujuk. Hai, ganbate minasang. Gambate. Hai.
Kemudian ada hi. 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 Hai, untuk hi yang pertama ada hime. Kemudian yang kedua ada hikri. Hikri ini artinya pendek. Oh ya, untuk hime ini artinya putri. Kemudian ada hikari, cahaya. Nah, selanjutnya ada huruf fu. Untuk huruf fu ini kaki katanya ada 4. Yang pertama kita bisa buat seperti koma di atas, kemudian garis melengkung, dan juga di kiri dan di kanan. Seperti ini ya, minasang. Nah, kemudian contohnya ada fuka, kedalaman, dan juga fuyu. Fuyu ini musim salju. He. He. Nah, selanjutnya ada he. He ini cuma satu kaki katanya. Cukup mudah ya, minasang. Seperti centang kebalik. Nah, kemudian ada heiki, keseimbangan, dan juga heise. Ho. 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 Selanjutnya kita ada huruf ho. Nah, untuk huruf ho ini juga ada banyak kaki katanya, ada 4. Yang pertama ada huruf, kita bisa buat vertikal seperti ini. Sensei. Hai, Sensei udah N berapa ya? saya N3. Sugoi. Iya. すみません。皆さん、kalau ada yang bertanya, sabar ya, nanti Sensei kan akan buka, sesi tanya jawab. Jadi nanti biar Senseinya menjelaskan dulu. Jadi jangan ada yang motong-motong pembicaraannya Sensei. So desu ne. はい、どうもすみませんでした。はい、続きましょう、Sensei. Hai, arigatou gozaimasu. Hai, minasang. Saya lanjutkan ya. Jadi selanjutnya ada huruf ho. Nah, contohnya ada hoshi. Hoshi ini artinya bintang. Kemudian ada hosho. Hosho ini artinya seperti jaminan begitu atau asuransi begitu ya. Kemudian huruf ma. Ma. Nah, untuk huruf ma ini yang pertama ada mado. Mado ini artinya jendela. Kemudian ada matsuri yang artinya festival. Perayaan. Ya, perayaan juga bisa. Hai. Mi. Hai, untuk selanjutnya ada huruf mi. Contohnya adalah mimi, telinga, dan juga mikang. Mikang ini artinya jeruk. Mu. Lalu ada huruf mu. Kalau minasang lihat, huruf mu ini seperti gambar orang tua dengan mata dan hidung begitu. Jadi kalau minasang mau ingat-ingat, bisa ingat gambar ini. Contohnya yang pertama ada musik, serangga, dan muzukashi, sulit. Konomandai wa muzukashi desu. Susah. Soal ini susah banget gitu. Kantan desu. Wow, sugoi. Me. Hai, selanjutnya ada huruf me. Nah, untuk huruf me ini minasang bisa ingat-ingat dengan melihat huruf me ini seperti mata. Nah, seperti ini. Untuk contohnya ada megane yang artinya kacamata dan juga meishi. Meishi ini kartu nama. Mo. Messi bukannya benda, Sensei. Hai, meishi ini juga bisa digunakan untuk kartu nama. Jadi untuk kanjinya nanti juga berbeda gitu. Hai. Hai. Selanjutnya ada huruf mo.
Nah, untuk contohnya ada momo, ini artinya buah persik, dan juga mochi. La, la, la. Nah, untuk huruf ra, ada raigetsu, bulan depan, dan juga rakuda, artinya unta, dan juga raku. Raku ini nyaman, gitu, atau menyenangkan, seperti itu. Di. Hai, selanjutnya ada huruf ri. Contohnya ada rici. Rici ini pengetahuan. Kemudian ada riku, ladang atau tanah begitu. Kemudian ada rieki. Rieki ini profit atau keuntungan. Du. Nah, selanjutnya ada huruf ru. Untuk huruf ru ini kaki katanya hanya satu, seperti ini. Dan untuk contohnya ada rute, yang artinya rute, dan ada rui, yang artinya jenis. De. Selanjutnya ada huruf re. Nah, contohnya ada lemon, kemudian ada renraku, menghubungi, dan juga rekishi, yang artinya sejarah. Lemon katakana kan? Untuk lemon ini juga bisa ditulis dengan hiragana seperti ini. Hai. Do. Hai, untuk contohnya ada roku, yang artinya 6, kemudian ada roka, yang artinya lorong, kemudian ada rokuong, artinya rekaman. Ya. Hai, selanjutnya ada huruf ya. Contohnya ada yama, gunung, dan juga yagi, artinya kambing. Yu. Nah, untuk huruf yu, contohnya ada yubi, jari. Nah, kalau yubi itu jari, untuk cincin ada yubiwa. Kemudian ada yuka, lantai. Yo. Hai, selanjutnya ada huruf yo. Untuk kaki katanya seperti ini. Dan untuk contohnya ada yoko. Yoko ini artinya sebelah atau seberang. Kemudian ada yoking. Yoking ini artinya deposit. Wa. Kalau pakai tonari bisa nggak, Sen? Wa. Hai, Sebelah kalau pakai tonari bisa nggak, Sen? ya bisa juga. Tonari no hito misalnya. Orang di sebelah saya. Kemudian ada wakai. Ini artinya muda. Hai, lalu selanjutnya ada huruf O. Hai, minasang, meskipun tulisannya itu wo, tapi dibacanya tetap O. Untuk kaki katanya seperti ini. Nah, ini memang agak sulit, tapi semoga minasang bisa terus belajar ya. Kemudian ada huruf N. Nah, untuk dalam huruf Jepang, satu-satunya konsonan mati itu adalah huruf N. Untuk contohnya ada kabang, yang artinya tas. Kemudian ada kabin, yang artinya vas. Kemudian ada jishing. Jishing ini artinya gempa.
Jadi mungkin minasang juga pernah dengar jisin yang artinya percaya diri. Nah, ini tulisannya juga sama tapi artinya beda ya minasang. Hai, untuk pelajaran huruf hiragana kita sampai di sini dulu. Nah, untuk selanjutnya kita coba belajar yang huruf katakana. Semoga minasang masih semangat ya. Nggak ngantuk kan minasang? Siap, tidak. Hai, arigatou gozaimasu. Banget dong. Hai, ganbarimasu. Hai, minasang. Jadi, hai. Kita coba masuk ke dalam huruf katakana. Yang pertama ada A. Untuk kaki katanya seperti ini. Ada 2. Nah, minasang juga bisa coba di bukunya masing-masing untuk latihan. Kemudian ada huruf I. Untuk huruf I ada 2 kaki katanya. Untuk itu kita bisa buat lengkungan ke kiri dan kemudian lurus ke bawah. Nah, untuk huruf E. Mana Sensei hurufnya? Oh, nggak kelihatan lagi ya? Sebentar. Otomatis. Hai, Miyamas ka? Apakah sudah terlihat? Hai. 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 Hai, arigatou gozaimasu. Mohon maaf minasang, sepertinya kalau di full screen jadi nggak kelihatan ini. Hai. Hai, saya coba lanjutkan lagi untuk huruf A. Ini ada 2 kaki katanya seperti ini. Nggak ada, Sen. Oh, masih nggak kelihatan ya? Nggak ada, iya. Sebentar. Coba saya share screen. Hai, minasang, apakah sudah terlihat? Hai, minasang. Hai. Hai, Miyamas ka? Apakah sudah terlihat? Sudah, Sensei. Hai, arigatou gozaimasu. Hai, ada. Dewa, suzukimasho. Nah, yang pertama ini kita ada huruf A. Untuk huruf katakana. Arigato. Hai, arigatou gozaimasu. Nah, ini untuk kaki katanya ada 2. Minasang bisa lihat step by step di sini. Kemudian kita lanjut ke dalam huruf I. Untuk huruf I, kaki katanya juga ada 2. Mulai dari kanan atas, kita bisa buat lengkungan ke bawah kiri. Kemudian kita bisa buat lurus di step kedua. Contohnya apa, Sen? Contoh I. Hai, untuk contoh I, misalnya Igirisu. igirisu, iya. Tapi untuk igirisu bisa, artinya bahasa Inggris. Tapi mungkin biasanya orang Jepang juga bisa bilang eigo. Hai. Indonesia. Hai, Indonesia. Betul. Nah, kita juga coba lanjutkan ya. Karena keterbatasan waktu, minasang. Hai. Untuk huruf U, katanya ada 3. Nah, seperti ini. Sumimasen. Hai. Mau nanya. Hai, hai. Susah hiragana apa katakana? Hai. Kalau menurut saya lebih susah hiragana ya. Soalnya kalau hiragana itu hurufnya lebih banyak melengkung dan lebih lebih banyak stepnya begitu.
Hai. Kalau begitu saya lanjutkan. Lanjut, Sen. Hai. Nah, untuk huruf O, ini ada 3 ya stepnya minasang. Ini saya mau coba tulis, tapi kayaknya nggak bisa kayak di sini. Jadi mungkin minasang bisa coba lihat di videonya ini. Hai. Untuk selanjutnya kita ada huruf E. Yang pertama, ini kedua, dan ketiga. Hai, minasang mungkin perlu diingat untuk huruf E ini, untuk garis yang di atas itu lebih pendek daripada yang di bawah. Kemudian untuk huruf O. Nah, untuk huruf O, ini kaki katanya juga ada 3, seperti ini. Kita bisa buat garis, kemudian dari atas ke bawah, melengkung, jangan lupa, dan bisa kita tarik dari tengah ke kiri bawah. Seperti itu. Hai. Minasang, siapa yang udah nggak sabar sama Renshu? Coba kita Renshu shimashou. Hai, dojo. Hai. Ini apakah kelihatan ya minasang kalau seperti ini? Hai. Hai. Ini kita ada 5 huruf, adalah A, I, U, E, dan O. Nah, ini ada 2 huruf selanjutnya di sebelah kiri dan tengah ini. Minasang, siapa yang mau mencoba untuk membaca ini huruf apa? Hai. Kalau nggak ada, mungkin bisa saya tunjuk. Hai. Mungkin dari Pipo, Sen, Pipo. Vivo. Ini nama kamu Vivo beneran? Bukan, Sen. Itu nama HP-nya, Sen. Oke. Vivo-sang. Hai. Onegaishimasu. Boleh dibaca? Renshu shimashou. Hai. Yang ini? A, I, U, E, O. U, I, O. E, A. E, O. U, A, E. Hai. 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 Arigatou gozaimasu. Hai, desu shimashite. Hai. Hai. Selanjutnya kita lanjut ke huruf K. Nah, untuk huruf K ada 2 kaki katanya. Perbedaan katakana sama hiragana apa, Sen? Hai. Pertanyaan yang bagus. Jadi kalau huruf katakana ini kita bisa lihat bahwa hurufnya ini lebih lancip ya. Iya. Nah, ini kan untuk ujungnya ini dia lebih lancip. Kalau huruf huruf hiragana itu lebih melengkung. Nah, kemudian bedanya lagi untuk huruf hiragana itu ada koma atasnya di sebelah sini. Baik, seperti itu. Apakah sudah jelas? Hai. Jelasin. Hai, arigatou gozaimasu. Hai, kalau begitu kita lanjut ya minasang. Untuk huruf Ki. Nah, huruf Ki ini ada 3 kaki katanya. Yang pertama kita bisa buat garis seperti ini. Dan yang kedua kemudian ditutup. Nah, untuk garisnya mungkin minasang boleh ingat-ingat ini untuk yang di bawah lebih panjang daripada yang di atas.
kemudian kita lanjut ke huruf Q. Nah, untuk huruf Q, ini ada 2. Yang pertama seperti ini, dan yang kedua tutup di sebelah dari kiri atas ke kanan, melengkung seperti ini. Minasan juga mungkin bisa coba tulis di bukunya masing-masing untuk range. Hai. Selanjutnya kita masuk ke huruf K. Nah, untuk huruf K ini ada 3 kali kata seperti ini. Untuk yang pertama kita bisa membuat garis melengkung sedikit, kemudian kita lanjut. Yang kedua bisa buat garis horizontal, kemudian melengkung, yaitu yang ketiga. Hai, selanjutnya kita akan masuk ke huruf Ko. Nah, untuk huruf Ko kali katanya ini ada 2 seperti ini. Yang pertama, dan kita tutup dari kiri bawah ke kanan bawah. Sumimasen sensei. Hai. Untuk penulisan gomibako pakai katakana apa hiragana? Untuk penulisan gomibako itu biasanya pakai katakana. Hai. Hai, arigatou gozaimasu. Detoshimasu. Lanjut, Sen. Hai. Baik, kita lanjut ya ke Renshu, minasan. Hai, untuk Renshu ini mungkin ada yang mau nyoba lagi? Aisyah. Hai. Oke, mungkin Aisyah-san, onegaishimasu. Dojo. Kakiku keko ko ke ka ku ki ka ki ke ko ku. Oke. Hai, arigatou gozaimasu. Hai. Hai, jadi untuk yang di tengah ini adalah huruf K, kemudian ini Ko, lalu yang ini adalah huruf K. Minasan. Hai. Hai, Aisyah-san, arigatou gozaimasu. Hai, selanjutnya kita akan masuk ke huruf Sa. Untuk huruf Sa, kali katanya ini ada 3. Yang pertama kita bisa buat garis horizontal seperti ini, dan kemudian tarik dari atas ke bawah, kemudian tutup dengan lengkungan di sebelah kanan seperti ini. Hai. Nah, kita akan lanjut ke huruf C. Nah, untuk huruf C kali katanya ada 3. Kita bisa buat koma seperti ini, kemudian juga yang kedua juga koma, dan kita bisa tutup dari bawah ke atas. Hai, jadi minasan, kalau untuk huruf C itu kita yang step ketiga kita buat dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Nah, nanti ketukar sama huruf Su, minasan. Hai. Lanjut kita ada huruf Su. Nah, untuk huruf Su ini ada 2 juga. Kayak katanya yang pertama seperti ini. Kemudian tutup dengan
garis di sebelah kanan bawah. Hai. Lanjut, kita ada huruf C. Untuk huruf C juga ada dua. Yang pertama seperti ini, dan kita tarik dari atas ke bawah. Hai, kita lanjut ke huruf So. Huruf So ini cukup mudah. Yang pertama kita bisa buat koma di sebelah kiri, kemudian dari atas ke bawah melengkung. Hai. Hai. Nah, kita coba renshu lagi ya, minasang. Mau coba Sensei? Hai, boleh. Onegaishimasu. Ini namanya Oke. Kairuni-sasang. Sashi, su, se, so. Shi, so, su, se, terakhir sa. Hai. Terus yang bawahnya se lagi, so, shi, yang terakhir shi lagi ya. Hai. Hai, arigatou Arigato. gozaimasu. Kairuni-sasang. Hai. Hai. Nah, jadi betul ya, untuk hurufnya ini ada sa, si, su, se, so. Nah, kemudian ini huruf si, kemudian ini huruf so, su, se, dan sa. Lalu untuk bawahnya ada huruf se, so, su, dan si. Hai, arigatou gozaimasu. Jadi selanjutnya, oh ya, kita akan coba membaca. Oh, ini udah ada ya. Bentar. Kalau kayak gini kelihatan nggak minasang? Share-nya. Kelihatan. Sebentar. Hai, hai. Minasang, karena waktunya agak mepet, jadi kita coba, mungkin minasang bisa latihan di rumah ya untuk yang ini. Hai. Hai, selanjutnya kita coba huruf ta. Nah, ini untuk huruf ta ada 3 stepnya seperti ini. Kemudian untuk huruf C ini juga ada 3 kaki katanya. Yang pertama dari kanan atas ke kiri, kemudian kita kasih huruf horizontal, kemudian dari atas ke bawah seperti ini. Baik, selanjutnya ada huruf su. Huruf su. Nah, ini huruf su ini ada 3. Minasang jangan sampai ketukar sama huruf si. Kalau huruf su ini dari atas ke bawah. Kalau huruf si itu dari bawah ke atas untuk step ketiganya. Hai, selanjutnya ada huruf T. Untuk huruf T ini juga ada 3. Kita bisa buat garis di atas, kemudian di bawah juga garis horizontal, lalu kita tutup yang ketiga. Hai, minasang perlu diingat juga kalau yang di atas itu lebih pendek hurufnya daripada yang di bawah ini. Hai, selanjutnya ada huruf to. Untuk huruf to ini cukup gampang, jadi ada 2 kata. Hai, renshu. Minasang, karena waktunya mepet, mungkin untuk renshu nanti minasang bisa latihan sendiri. Hai. Hai, kemudian ini ada huruf na. Untuk huruf na ada 2 juga katanya. Lalu untuk huruf ni. Untuk huruf ni ini yang di bawah
garisnya lebih panjang ya, minasang, daripada yang di atas. Kemudian untuk huruf nu, ada dua juga kaki katanya. Lalu huruf ne. Nah, untuk huruf ne ini kaki katanya lumayan banyak. Jadi minasang harus latihan yang rajin untuk nulis huruf ini. Hai. Kemudian ada huruf no. Untuk huruf no ini satu aja, seperti ini. Hai. Untuk kensunya, karena waktunya mepet, kita lewati dulu. Kemudian untuk huruf H, ini seperti kurang lebar bawahnya ya. Ada dua kaki katanya. Lalu huruf Hi, ada dua juga kaki katanya. Kemudian huruf F, untuk huruf F ini cuma satu. Jadi dari kiri masuk ke ujung, kemudian melengkung ke kiri bawah. Kemudian untuk huruf H, ini ada satu kaki katanya. Nah, untuk huruf H, kaki katanya ada 4, seperti ini. Nah, ini untuk ensunya, minasang juga bisa coba latihan di rumah. Kemudian ada huruf ma. Untuk huruf ma, kaki katanya ada 2. Untuk huruf mi. Nah, untuk huruf mi ini, kaki katanya ada 3 dan sama-sama berbentuk garis. Ada 3, seperti ini. Perlu diingat minasang, untuk mi, kaki kata yang di bawah ini garisnya lebih panjang. Kemudian ada huruf mu. Untuk huruf mu, ini kaki katanya ada 2. Kemudian huruf me. Untuk me, ini yang di sebelah kanan, garisnya lebih panjang daripada yang sebelah kiri. Kemudian untuk huruf mo. Nah, untuk huruf mo ini mungkin mirip juga ya minasang dengan mo di hiragana. Bedanya untuk mo yang di sini, ini atasnya nggak tembus. Lalu juga untuk huruf mo ini lebih lancip bentuknya. Hai, untuk renshu minasang bisa pelajari ya di rumah. Hai, selanjutnya untuk hai. Hai, kita lanjutkan untuk huruf ya. Nah, untuk huruf ya ini ada 2. Kanada dan hiragana apa kan? Hai. Perbedaan hiragana dan katakana. Nah, untuk perbedaan hiragana dan katakana, untuk hiragana sendiri itu digunakan. Hai, boleh diulang? Perbedaan hiragana dan katakana, huruf ya apa sih? Untuk huruf ya. Nah, untuk huruf ya, kalau di katakana ini hurufnya lebih lancip seperti ini. Kalau di ya hiragana, dia kan ujungnya agak melengkung. Kemudian kalau huruf katakana itu nggak ada komanya di sebelah kanan atas. Kalau huruf ya hiragana itu ada komanya. Seperti itu. Hai, domo arigatou gozaimasu. Hai, arigatou gozaimasu. Selanjutnya kita akan masuk ke huruf yu. Nah, untuk huruf yu, ini kaki katanya ada 2, seperti ini. Kemudian huruf yu, untuk huruf yu, kaki katanya ada 3. Minasang bisa juga latihan nanti di rumah ya. Hai, kemudian ini rensunya juga bisa minasang coba. Hai, selanjutnya ada huruf ra. Untuk huruf ra, ini kaki katanya ada 2. Kita bisa buat garis di atas, kemudian masuk dan melengkung. Untuk step kedua. Kemudian huruf ri. Untuk ri-nya seperti ini. Yang ini seperti katakana sama hiragana.
Kemudian ini juga mirip dengan ri dari hiragana. Iya, mirip ya. Jadi untuk ri ini, minasang bisa membedakan dari bentuk ujungnya, ujung sini. Kursornya kelihatan nggak ya? Ini. Nah, di ujung sini kalau ri hiragana dia itu ada sedikit lengkungan masuk ke dalam begitu. Kalau katakana nggak ada, dia lurus aja. Hai, selanjutnya kita masuk ke huruf ru. Untuk huruf ru ini ada 2 step seperti ini. Lalu huruf re. Untuk re ini cuma 1 aja. Lalu huruf ro. Untuk ro ini stepnya ada 3. Yang pertama kita bisa buat garis di sebelah kiri. Kemudian lanjut dari situ kita bisa buat garis sampai ke kanan bawah. Kemudian kita tutup dari kiri ke kanan. Hai. Untuk tensinya minasang bisa latihan di rumah. Kemudian ini wa. Nah, untuk wa ini ada 2 kaki katanya. Sebelah kiri kita bisa buat garis dari atas ke bawah. Kemudian lanjut dari situ melengkung ke bawah. Hai, selanjutnya adalah huruf wo. Huruf o ini kita bisa tulis dengan 3 kaki kata seperti ini. Nah, dari atas kita bisa buat garis, kemudian dilanjutkan yang bawah, dan kita bisa tutup di sebelah kanan seperti ini. Kemudian ada huruf eng. Nah, untuk huruf eng ini dia kaki katanya ada 2. Kita bisa tulis dengan koma di atas, kiri atas, dan kita bisa tutup dari bawah ke atas. Jadi, minasang, untuk huruf eng ini kita bisa tulisnya dari bawah ke atas. Hai, untuk renshu kita bisa coba latih di rumah. Kemudian kita masuk ke dakwang dan handakwang minasang. Nah, mungkin minasang juga ada yang pernah udah belajar. Dakwang ini adalah hiragana yang punya tanda petik di kanan atas. Seperti ini ya minasang. Nah, ini tanda petik ini biasa disebut dengan tenten. Apa sih fungsinya tenten ini? Nah, fungsi tenten ini itu adalah mengubah bunyi. Jadi, misalnya yang pertama, dari deretan huruf K. Huruf K ini bisa berubah menjadi G. Contohnya, ga, gi, ge, G. Maaf, ini harusnya G. Kemudian go. Nah, kemudian juga huruf sa. Untuk sa bisa menjadi za. Jadi untuk ini berubah menjadi ji minasang. Kemudian z, j, z. Kemudian huruf ta itu menjadi da. Da, di, du, de, do. Nah, kemudian kita juga punya handakwang. Apa itu handakwang? Handakwang itu adalah huruf hiragana yang punya bulatan kecil. Seperti ini minasang. Di bawah. Nah, untuk huruf handakwang ini punya maru. Maru itu apa? Maru itu adalah bulatan yang ada di sebelah kanan hurufnya. Seperti ini. Nah, misalnya untuk deretan H. Kalau menggunakan tenten, dia menjadi ba, bi, bu, be, bo. Sementara kalau kita pakai maru, itu hanya menjadi P, yaitu pa, pi, bu, pe, po. Hai. Untuk selanjutnya ini ada yoong. Yoong itu apa? Yoong itu adalah huruf hiragana yang punya huruf vokal I digabungkan dengan ya yuyo. Misalnya yang ini, deretan ki. Nah, untuk ki ini menjadi kya, kyu, kyo. Dan seterusnya. Hai.
Nah, untuk tokushuong. Tokushuong itu apa sih? Tokushuong ini adalah huruf-huruf khusus ya minasang. Jadi untuk tokushuong ini digunakan untuk menyesuaikan kosakata bahasa asing. Jadi kebanyakan itu campuran dan sifatnya itu lebih bebas. Tapi biasanya ini cukup jarang digunakan. Jadi biasanya orang lebih banyak menggunakan dokuong dan handakuong sama yoong. Hai, jadi kita lanjut. Ini untuk informasi buat minasang. Jadi ketika minasang mungkin pakai HP atau laptop, itu beberapa hurufnya kadang harus diketik seperti ini. Jadi misalnya minasang mau ketik huruf T. Nah, ini minasang bisa ketik THI. Seperti ini. Hai, mungkin karena keterbatasan waktu, kita lanjut ya minasang. Nah, ini untuk cara menulis kosakata dari bahasa asing. Yang pertama ada kosakata umum bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya seperti ini, contohnya ada mania. Nah, untuk mania dalam bahasa Inggris, jadi misalnya ini, mania. Di dalam bahasa Jepang tidak ada yang berubah, karena di dalam bahasa Jepang sendiri, huruf mania ini juga ada dan tidak perlu diubah begitu. Nah, kita lihat yang kedua. Ini akan berbeda dengan bahasa Inggris hin. Untuk bahasa Inggris hin, belakangnya ini kan T dan merupakan huruf mati. Jadi, kalau seperti ini, kita bisa tambah vokal O. Huruf T dan D itu ditambah vokal O. Misalnya hin menjadi hinto, karena belakangnya adalah huruf T. Kemudian yang kedua misalnya bet, menjadi beto. Nah, untuk huruf C, B, F, G, K, L, M, P, dan S bisa ditambah vokal U. Misalnya mas. Nah, untuk ma-nya sendiri tetap menjadi ma dalam huruf katakana. Kemudian untuk S-nya, karena merupakan huruf mati, bisa ditambahin dengan vokal U. Menjadi se. Dan untuk huruf K-nya, itu bisa ditambah vokal U juga, karena termasuk di dalam golongan ini. Menjadi masuku. Hai. Untuk selanjutnya, ini ada beberapa jenis juga, dan karena keterbatasan waktu, kita mungkin agak cepat ya minasang. Hai. Kemudian untuk bunyi panjangnya itu selalu kita tambahkan lambang seperti ini. Lambang garis. Contohnya supermarket. Dibacanya adalah supa. Dan ini su dan pa-nya ini panjang. Jadi kita tambahkan lambang garis. Hai. Kemudian untuk bunyi panjang sendiri, jadi tidak serta-merta seperti itu, tetapi juga ada peraturannya minasang. Contohnya seperti ini. Yang pertama, di belakangnya misalnya r, i, u, dan or. Nah, itu contoh yang pertama. Card, itu menjadi kado. Kemudian lever menjadi reba. Dan yang lain-lain. Hai minasang, karena ini ada beberapa, mungkin kita coba secara singkat saja. Nah, kemudian yang kedua, ini konsonan E, A, I, dan lain-lain, itu bisa berubah seperti ini. Misalnya speed, menjadi stupido. Dan untuk yang ketiga, seperti all, dan all, misalnya call, karena belakangnya all, bisa menjadi koru. Kemudian yang belakangnya W atau Y, misalnya so, itu menjadi show. Show, O-nya panjang belakang. Dan juga misalnya ruby, belakangnya Y, menjadi ruby.
yaitu ada perpanjangan dalam huruf I-nya. Kemudian belakangnya ada A, E, O, E, U, E. Misalnya sel menjadi ser. Dan yang ada belakangnya Asian atau ocean seperti inflation itu bisa menjadi inflation. Dan misalnya lotion menjadi lotion. Jadi ada perpanjangan bunyi. Hai, kemudian seperti ini, yang belakangnya ada air atau sur, misalnya hair, itu bisa menjadi haya. Dan juga culture misalnya menjadi karuca, karuca. Jadi ada perpanjangan huruf di belakang. Nah, kemudian kita lanjut ke bunyi konsonan rangkap. Katakana itu ditulis dengan huruf C kecil. Nah, misalnya kata yang berakhir dengan CK. Misalnya dalam bahasa Inggris cek. Cek. Kemudian bak. Misalnya baku. Baik. Kemudian kata yang berakhir dengan huruf X atau touch dan juga misalnya seperti ini, teks menjadi takusu atau wax menjadi bakusu. Hai, kemudian kata yang berakhir menggunakan huruf S, P, T, dan juga F double seperti ini. Contohnya message, yaitu bisa menjadi masaji. Kemudian kata yang mengandung double S, T, P, atau F, ada yang tidak diucapkan secara konsonan berganda. Jadi, misalnya yang pertama ada butter. Meskipun dia ada T-nya 2 di sini, bacanya bisa menjadi bata. Kemudian contohnya juga kohi. Nah, ini coffee menjadi kohi. Nah, kemudian meskipun ada double S yang terdapat di akhir kata, itu tidak diucapkan secara konsonan ganda, tapi dinyatakan dengan se. Misalnya, dress menjadi dresse. Dan juga chess, jadi chesse. Hai, kemudian kata yang berakhir dengan huruf at, ot, ok, dan lain-lain, ini bisa menjadi seperti ini. Misalnya yang pertama adalah mat, menjadi matto. Atau misalnya sip, menjadi sipe. Seperti itu. Hai, kemudian kata yang mengandung dua vokal berturut-turut, misalnya O, EA, OU, dan lain-lain, itu tidak diucapkan secara bunyi panjang, melainkan menjadi konsonan berganda, misalnya book menjadi buku, atau misalnya couple menjadi couple. Hai, hai minasang. Pelajaran kita sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Arigatou gozaimasu.